Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea Latifa dengan NIM 41183506250006. Saya dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mengerjakan tugas Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Pak Ainur Rafiq, MIP. Saya akan membahas sikap generasi Z terhadap politik. Yang pertama ada skeptisisme, kedua apatisme, dan yang ketiga aktivisme. Apa sih yang kalian tahu mengenai politik? Politik adalah kegiatan mengatur kekuasaan, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan kolektif untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok ataupun negara. Melibatkan konflik dan kerjasama, serta distribusi sumber daya dan kekuasaan. Yang pertama ada skeptisisme politik. Banyak generasi Z bersikap skeptis terhadap politik formal. Mereka tumbuh di era media sosial, di mana kasus korupsi, konflik elit, dan janji politik yang tak ditepati mudah diakses setiap hari. Skeptisisme ini bukan berarti bodoh atau tidak paham politik. Malah sebaliknya, mereka justru terlalu sadar akan ketidaksesuaian antara retorika dan realitas. Namun, skeptisisme juga punya resiko. Jika ketidakpercayaan ini tidak disertai alternatif tindakan, ia bisa berubah menjadi sinisme. Sinisme ialah merasa semua sama saja dan tidak layak diperjuangkan. Yang kedua ada apatisme politik. Sebagian generasi Z memang terlihat apatis. Mereka jarang mengikuti kegiatan berita politik formal, enggan bergabung dengan partai, atau lebih memilih untuk fokus pada urusan pribadinya. Tapi di sini kita perlu berhati-hati dengan asumsi ini. Apakah ini benar-benar apatisme atau penolakan terhadap politik yang dianggap elitis dan jauh dari realitas hidup mereka? Masalahnya, ketika apatisme menguat, ruang politik justru dikuasai oleh kelompok yang lebih vokal. Diam bukan berarti netral, diam tetap menghasilkan konsekuensi politik. Yang ketiga, ada aktivisme digital dan sosial. Di sisi lain, generasi Z juga dikenal sebagai generasi yang aktif dalam isu sosial, seperti lingkungan, keadilan, gender, hak asasi manusia, hingga isu lokal di media sosial. Mereka mungkin tidak turun ke kantor partai, tetapi mereka turun ke kolom komentar, petisi online, kampanye digital, dan aksi sosial lainnya yang menggunakan media sosial. Aktivisme digital sering dianggap dangkal atau sekadar tren. Namun, ini menunjukkan bahwa politik bagi Gen Z tidak selalu berarti negara dan kekuasaan, melainkan nilai, identitas, dan keadilan sosial. Kesimpulannya, sikap generasi Z terhadap politik tidak bisa disederhanakan menjadi apatis saja. Mereka bisa skeptis terhadap sistem, menjauh dari politik formal, tetapi tetap aktif memperjuangkan isu yang mereka anggap relevan. Tantangannya bukan membuat generasi Z peduli politik, melainkan membuat politik menjadi relevan, jujur, dan layak dipercaya. Karena ketika politik gagal beradaptasi, bukan generasinya yang salah, melainkan sistemnya yang tertinggal. Mungkin segitu pembahasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.